Di balik senyumnya yang tenang, Ratna menyimpan luka dalam yang tak terlihat mata. Ia pernah runtuh oleh pengkhianatan, tapi dari titik terendah itu, ia justru menemukan arti harga diri dan kekuatan seorang perempuan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun deras malam itu. Lampu rumah sakit yang putih dingin menyinari lorong panjang yang sepi. Di sebuah ruangan kecil dengan bau obat yang menyengat, seorang perempuan muda terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, bibirnya kering. Namanya Ratna, seorang istri yang sejak beberapa bulan terakhir berjuang melawan penyakit yang membuat tubuhnya semakin rapuh dari hari ke hari. Jarum infus menusuk di pergelangan tangannya. Setiap kali perawat masuk, ia hanya bisa tersenyum tipis meski hatinya menjerit. Bukan karena sakit fisik semata, melainkan karena rasa sepi yang makin menusuk. Ia begitu merindukan kehangatan genggaman tangan seseorang yang dulu bersumpah akan menemaninya dalam suka dan duka, suaminya. Ratna menoleh ke arah meja kecil di samping ranjang. Ada sebuah ponsel yang layar kacanya retak sedikit di sudut. Berkali-kali ia menatap layar itu, menunggu ada pesan masuk, atau suara panggilan dari nomor yang sangat ia hafal di luar kepala. Namun hening, sama sekali tidak ada kabar. "Bu, apa ada yang mau dititip belikan?" Suara perawat terdengar lembut. Ratna tersenyum kaku. "Tidak, Mbak. Terima kasih," jawabnya lirih. Ia tak sanggup mengatakan bahwa yang ia butuhkan bukan sekadar obat atau makanan, melainkan kehadiran seseorang. Air matanya mengalir pelan, membasahi bantal. Ia teringat masa lalu, ketika ia masih sehat. Suaminya, Arman, selalu berkata dengan penuh keyakinan, "Apapun yang terjadi, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan tua bersama." Kata-kata itu kini hanya terasa seperti janji manis yang bergema hampa di kepalanya. Malam semakin larut. Suara mesin monitor detak jantung berdetak teratur, seakan menjadi saksi kesunyian yang mengikatnya. Ratna menatap langit-langit kamar rumah sakit. Ia bertanya dalam hati, apakah dirinya terlalu merepotkan? Apakah suaminya lelah merawatnya? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar alasan pekerjaan yang membuat Arman jarang terlihat di sisinya? Pikiran itu berputar-putar, membuat Ratna gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi rasa rindu bercampur curiga membuatnya terjaga. Ada rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan. Takut kalau cinta yang selama ini ia percaya sudah berubah arah. Sambil menggenggam erat selimut tipisnya, Ratna berbisik pada dirinya sendiri. "Aku butuh kamu, Men. Aku benar-benar butuh kamu di sini." Suara tangisnya tertahan, hanya getar bibirnya yang menyampaikan luka. Malam itu, Ratna berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan, meski tanpa tahu apakah orang yang paling ia cintai masih benar-benar peduli atau sudah berpaling. Pagi itu, cahaya matahari masuk lewat celah tirai kamar rumah sakit. Ratna membuka matanya perlahan, tubuhnya terasa lemah, namun ada secercah harapan karena ia mendengar pintu kamarnya berderit. Sosok yang sudah beberapa hari tak ia lihat akhirnya muncul. Arman, suaminya. Ratna berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. "Kamu datang juga." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Arman mendekat, menaruh sebuah kantong plastik berisi buah di meja samping tempat tidur. "Tentu, sayang. Aku nggak mungkin ninggalin kamu terlalu lama," katanya sambil tersenyum, seolah-olah semua baik-baik saja. Namun senyum itu terasa tergesa. Ratna bisa merasakannya. Ada kegelisahan di mata suaminya. Tatapan yang hanya sebentar menatap wajahnya lalu beralih ke arah jendela. Ratna menelan ludah, mencoba menepis prasangka buruk. "Men, aku kangen. Rasanya sendirian di sini itu berat," ucap Ratna, matanya berkaca-kaca. Arman duduk di kursi, menggenggam tangan Ratna sebentar, lalu melepaskannya. "Aku tahu. Maaf, aku harus banyak urusan di luar. Tapi aku janji, kamu nggak akan sendirian selamanya. Kamu harus kuat ya, buat aku."
Kata-kata itu terdengar manis, namun justru membuat Ratna makin gelisah. Ia ingin suaminya ada lebih lama, bukan sekadar datang lalu pergi lagi. Hatinya terasa diremas, tapi ia memilih diam. Setelah beberapa menit bercakap ringan, Arman akhirnya membuka pembicaraan yang sebenarnya. Sayang, aku harus berangkat dinas keluar kota. Mungkin 3 atau 4 hari. Jadi jangan kaget kalau aku nggak bisa sering ke sini. Ratna tercekat. Dadanya sesak mendengar alasan itu. Sekarang? Dalam keadaan aku begini? Tanyanya, suaranya bergetar. Arman mencoba menenangkan. Ini penting, Ratna. Pekerjaan kantor nggak bisa ditunda. Aku janji, begitu urusan selesai, aku langsung balik. Kamu pasti masih di sini kan? Aku bakal jaga kamu nanti. Air mata jatuh perlahan di sudut mata Ratna. Ia membuang wajahnya ke arah lain agar Arman tak melihat jelas kesedihannya. Aku ngerti. Kamu kerja buat kita juga, jawabnya dengan suara parau, meski hatinya berkata lain. Ia ingin berteriak, ingin meminta suaminya jangan pergi, tapi ia terlalu takut dianggap egois. Arman berdiri, merapikan kemejanya. Ia mendekat, mencium kening Ratna sekilas. Kamu istirahat ya. Jangan terlalu mikir. Percaya sama aku. Ratna hanya bisa mengangguk kecil, padahal dadanya terasa hancur. Ia melihat punggung suaminya menjauh, meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa. Begitu pintu tertutup, isakan Ratna tak bisa lagi ia tahan. Tangannya menggenggam erat selimut, tubuhnya bergetar. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, kalau benar suamiku pergi untuk kerja, jagalah dia. Tapi kalau ada yang dia sembunyikan dariku, tunjukkanlah kebenarannya." Rasa rindu bercampur curiga tumbuh bersamaan, membuat hati Ratna semakin rapuh. Ruang itu terasa semakin luas ketika tak ada seorang pun yang menemani. Hanya suara monoton mesin medis yang sesekali berbunyi, seolah mengingatkan Ratna bahwa ia masih berjuang hidup dengan tubuh yang lemah. Bau obat yang menyengat menusuk hidungnya, membuat mual semakin menjadi. Ia menoleh ke arah pintu, berharap ada suara langkah kaki suaminya kembali. Namun yang terdengar hanya roda troli perawat yang melintas di lorong. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, tapi justru rasa sepi semakin menusuk. "Bu Ratna, ini jadwal obatnya," ucap seorang perawat ramah yang masuk membawa suntikan kecil dan sebotol cairan infus baru. Ratna tersenyum tipis. "Terima kasih, Mbak." Suaranya serak, seperti menahan sesuatu yang berat di dada. Ia ingin bercerita, ingin meluapkan kegelisahannya, tapi ia tahu perawat itu hanya menjalankan tugas, bukan tempat menumpahkan air mata. Setelah perawat keluar, kembali hening. Ratna menatap ke arah kursi kosong di samping ranjangnya, kursi yang seharusnya diisi Arman, orang yang dulu berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Kursi itu sudah menjadi saksi dari banyak malam Ratna menunggu dalam kesepian. Air matanya mengalir pelan. "Andai kamu tahu, Men, betapa aku butuh kamu sekarang. Bukan uang, bukan buah, bukan janji manis. Hanya kamu, di sini." Ia mencoba meraih ponselnya di meja samping, membuka aplikasi pesan. Jari-jarinya gemetar saat mengetik. "Aku kangen, bisa telepon sebentar." Pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Ratna menatap layar ponselnya lama sekali, berharap titik-titik kecil tanda balasan segera muncul. Namun layar kembali hening, sama seperti hatinya. Ia menaruh ponsel itu di dada, menutup mata, berharap bisa tidur. Tapi yang datang bukan tidur, melainkan bayangan-bayangan buruk. Wajah suaminya dengan senyum yang sudah jarang ia lihat, bayangan Arman bersama seseorang yang ia tak kenal, bayangan dirinya ditinggalkan sendirian. Jantungnya terasa sakit, bukan karena penyakit, melainkan karena rasa diabaikan. Setiap detik di ruangan putih itu, Ratna merasa seperti tahanan, dikelilingi dinding, mesin, dan hening yang menyiksa. Malam kembali datang, lampu neon di langit-langit kamar berpendar redup. Ratna memeluk dirinya sendiri, seakan mencari kehangatan yang tak ada. Dalam sunyi ia berbisik, "Kalau aku nggak kuat, siapa yang peduli? Kalau aku menyerah, siapa yang akan merindukan aku?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, menyisakan perih yang dalam. Hari-hari terasa begitu panjang bagi Ratna.
Kalender di ponsel menunjukkan sudah 4 hari sejak Arman pamit dinas keluar kota. Namun sejak saat itu, tak ada kabar berarti darinya. Pesan-pesan singkat yang Ratna kirim hanya dibalas dengan kata-kata singkat. Lagi rapat. Atau, nanti aku kabari. Telepon pun jarang sekali dijawab. Ratna mencoba menghibur dirinya sendiri, meyakinkan bahwa suaminya benar-benar sibuk. Dia kerja buat aku, buat masa depan kita. Ucapnya pelan sambil menatap selang infus yang menggantung. Tapi dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit ia tolak, perasaan seperti ditinggalkan. Setiap pagi, Ratna menoleh ke arah pintu, berharap suaminya tiba-tiba masuk membawa senyum dan sekotak makanan kesukaannya. Tapi yang masuk hanya perawat, dokter jaga, atau keluarga pasien lain yang hilir mudik. Kursi di samping ranjangnya tetap kosong, dingin tanpa kehangatan. Suatu siang, ketika perawat muda merapikan sprei, Ratna memberanikan diri bertanya, "Mbak, biasanya suami pasien lain rajin datang, ya?" Perawat itu tersenyum canggung. "Iya, Bu. Ada yang malah sampai tidur di sini, nemenin istri atau anaknya. Tapi ya beda-beda. Setiap keluarga punya keadaan masing-masing." Kata-kata itu menusuk Ratna, meski perawat tak bermaksud jahat. Ia menunduk, pura-pura sibuk membetulkan posisi bantal agar air matanya tak terlihat. Dalam hati ia berkata, "Kalau orang lain bisa, kenapa suamiku tidak?" Malamnya, Ratna mendengar suara tawa dari lorong. Ia mencoba duduk, meski tubuhnya lemah. Dari celah pintu, terlihat seorang pria tengah menyuapi istrinya yang juga dirawat di kamar lain. Mereka bercanda mesra, saling menenangkan. Ratna menutup pintu perlahan, dadanya terasa sesak. Bukan karena iri semata, tapi karena menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya dan Arman sekarang. Ia mencoba menulis di buku catatan kecil yang selalu ia simpan di laci. "Hari keempat tanpa kamu di sini. Aku masih menunggu. Aku masih percaya, kamu akan datang. Tolong buktikan aku tidak salah menaruh harap." Namun di balik keyakinannya, ada benih curiga yang mulai tumbuh. Benih yang ia coba tekan sekuat tenaga. Jangan berpikir buruk. Arman cuma sibuk. Itu saja. Tapi semakin ia menenangkan diri, semakin kuat perasaan itu menyeruak. Di tengah malam, Ratna memandang kosong ke langit-langit. Pertanyaan itu berulang-ulang berputar di kepalanya. Benarkah Arman sedang bekerja? Atau ada hal lain yang ia sembunyikan dariku? Sore itu, Ratna baru saja selesai diperiksa dokter. Tubuhnya terasa sangat lemah. Namun pikirannya terus gelisah. Ia menatap kosong ke arah jendela, memperhatikan langit yang mulai berwarna jingga. Hatinya penuh tanda tanya tentang keberadaan Arman. Saat perawat muda yang biasa menemaninya datang mengganti infus, Ratna mencoba mencari topik obrolan ringan untuk mengusir sepi. "Mbak, ramai sekali ya rumah sakit ini. Tiap hari selalu ada saja pasien baru." Perawat itu tersenyum sambil merapikan botol infus. "Iya, Bu. Apalagi di lantai 2, bagian kebidanan, sekarang sedang ramai sekali. Ada pasien yang baru melahirkan, keluarganya hampir tiap jam bolak-balik." Ratna hanya mengangguk kecil, berusaha ikut tersenyum. Namun kalimat selanjutnya membuat jantungnya berdetak kencang. "Yang nemenin pasien itu, saya sering lihat. Seorang pria. Baik sekali orangnya, nggak pernah lepas dari sisi istrinya yang melahirkan. Waktu saya lihat sekilas, kok mirip sama suami ibu, ya? Saya sampai sempat salah sapa waktu ketemu di lorong." Ratna tertegun. Seluruh tubuhnya seperti tersiram air es. Mirip suami saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Perawat itu buru-buru tersenyum, seolah menyadari ucapannya terlalu jauh. "Hehe, iya mirip saja. Mungkin bukan, Bu. Soalnya suami ibu kan katanya lagi dinas keluar kota, ya? Mungkin cuma kebetulan." Namun ucapan itu sudah cukup membuat hati Ratna bergejolak. Ia mencoba menahan wajahnya tetap tenang, tetapi tangannya menggenggam erat selimut, menyalurkan kegelisahan yang meledak di dalam dada. Setelah perawat keluar, Ratna menatap kosong ke arah pintu yang kembali tertutup. Pikirannya kacau. Kata-kata itu berulang-ulang menggema. "Mirip suami ibu. Mirip suami ibu." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, jangan bilang itu benar.
bisiknya lirih. Ia ingin sekali menepis pikiran buruk, meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan. Tapi bagian hatinya yang terluka sudah terlanjur curiga. Ratna menoleh ke meja kecil di samping tempat tidur. Ada ponsel suaminya yang terakhir kali online kemarin sore. Ia menatap layar yang hening, menunggu tanda-tanda bahwa Arman benar-benar jauh karena urusan pekerjaan. Namun semakin ia menunggu, semakin hatinya goyah. Malam itu, Ratna sulit tidur. Bayangan wajah suaminya terus hadir di kepalanya, bercampur dengan gambaran samar seorang pria yang menemani wanita lain di ruang bersalin. Hatinya penuh tanya, apakah benar itu hanya kebetulan, ataukah Arman sedang memainkan sandiwara paling menyakitkan dalam hidupnya? Malam itu rumah sakit terasa lengang. Suara langkah perawat yang terburu-buru sesekali terdengar di lorong, bercampur dengan bunyi roda troli obat. Lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya dingin yang membuat suasana semakin mencekam. Ratna berbaring resah di ranjangnya. Kata-kata perawat siang tadi terus menghantui pikirannya. Mirip suami ibu. Kalimat itu berulang-ulang menggema di telinganya, tak bisa ia usir. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia bertekad mencari tahu sendiri. Ia tak bisa lagi hanya menunggu kabar. Dengan hati-hati, Ratna menyingkap selimut. Kakinya pelan-pelan turun menyentuh lantai dingin. Sendi-sendi tubuhnya bergetar, namun ia paksakan berdiri. Infus masih menempel di tangannya, membuat gerakannya lambat. Ia membuka pintu kamar sedikit, mengintip lorong. Sepi. Hanya ada lampu kecil di dinding yang menyala redup. Dengan langkah goyah, Ratna mulai berjalan menyusuri lorong. Satu tangan berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Nafasnya tersengal. Tetapi ada kekuatan aneh yang mendorongnya untuk terus melangkah. Sampai di dekat lift, ia mendengar samar suara tangisan bayi. Suara itu datang dari arah lantai 2, ruang bersalin. Tangisan yang seharusnya terdengar bahagia justru membuat dadanya sesak. Ada sesuatu di sana yang ingin ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ia menekan tombol lift dengan tangan gemetar. Saat pintu terbuka, ia masuk dan menutup mata sebentar. Berdoa dalam hati. Tuhan, kuatkan aku. Kalau memang benar dia, biarlah aku melihat dengan mataku sendiri. Lift berdenting pelan ketika sampai di lantai 2. Ratna keluar perlahan. Koridor di sana lebih ramai dibanding lantai tempatnya dirawat. Ada keluarga pasien yang duduk menunggu, ada perawat mondar-mandir membawa berkas. Ratna menunduk, berusaha tidak mencuri perhatian. Langkahnya berhenti di depan salah satu ruang perawatan. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat siluet seorang pria duduk di kursi, menggenggam tangan seorang wanita yang berbaring lemah usai melahirkan. Pria itu membelai kepala wanita itu penuh kasih sayang. Ratna membeku. Dadanya terasa diremas kuat-kuat. Meski hanya terlihat dari samping, ia tidak mungkin salah. Itu adalah Arman, suaminya sendiri. Kakinya melemas. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding lorong. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dunia seakan berputar, tubuhnya ingin roboh. Namun sebelum ada yang menyadari kehadirannya, Ratna memaksa kembali ke lift. Dengan tubuh lemah, ia pulang ke kamarnya. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. Sesampainya di ranjang, ia terjatuh, terisak tanpa suara. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit penyakitnya tak ada apa-apanya dibanding luka pengkhianatan yang baru saja ia saksikan sendiri. Ratna berdiri kaku di balik pintu yang sedikit terbuka. Pandangannya terarah pada sosok yang paling ia kenal, yang dulu selalu ia percaya, Arman. Tubuhnya langsung membeku, darahnya seperti berhenti mengalir. Di dalam ruangan itu, ia melihat dengan jelas bagaimana Arman duduk di kursi dekat ranjang, menggenggam erat tangan seorang wanita yang baru saja melahirkan. Wajah Arman penuh kelembutan, bibirnya tersenyum hangat, matanya menatap penuh kasih. Ia bahkan menyeka keringat wanita itu, lalu membisikkan sesuatu di telinganya, membuat si wanita tersenyum meski masih lemah. Pemandangan itu menghantam hati Ratna lebih keras daripada 1000 jarum yang menusuk tubuhnya. Itu seharusnya aku. Seharusnya aku yang kau temani, yang kau genggam tangannya saat sakit. Bukan dia. Tangisan bayi dari dalam ruangan semakin menambah pilu. Bayi itu menangis kencang. Sementara Arman buru-buru berdiri,
menghampiri perawat yang menggendongnya, lalu dengan penuh kebanggaan menatap si kecil. Ratna melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana senyum itu. Senyum yang sudah lama tak ia lihat ketika berada di sisinya, justru terukir indah untuk anak dari perempuan lain. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, berusaha keras menahan suara tangis agar tak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari masuk, ingin menjerit, ingin menampar wajah pengkhianat itu. Namun kakinya terlalu lemah, dan hatinya terlalu hancur untuk bergerak. Pelan-pelan, ia melangkah mundur, bersandar pada dinding koridor. Air matanya mengalir deras, jatuh tanpa bisa dihentikan. Dunia yang ia kenal selama ini seakan runtuh dalam sekejap. Semua janji manis, semua kata setia, semua kenangan indah bersama Arman kini berubah menjadi racun yang menyakitkan. "Kenapa, Men? Kenapa tega?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Ratna kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, seolah setiap pijakan adalah luka. Begitu sampai, ia langsung terhempas ke ranjang, memeluk bantal erat-erat. Ia menangis sejadi-jadinya, tapi tetap menutup mulut agar tangisnya tidak keluar keras. Yang terdengar hanya sesenggukan yang patah-patah. Dalam kegelapan malam itu, Ratna sadar, penyakit yang menggerogoti tubuhnya ternyata tidak seberapa dibanding sakit hati yang ditorehkan oleh suaminya sendiri. Ia merasa seperti mati perlahan, ditikam oleh orang yang paling ia percaya. Namun di sela tangisnya, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam hatinya, keinginan untuk tidak lagi pasrah. Luka itu menyalakan bara kecil, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa hanya menangis. Ratna menutup pintu kamarnya dengan tangan bergetar. Tubuhnya terasa seperti melayang tanpa arah, lemas tak bertenaga. Ia menyeret langkah menuju ranjang, lalu terjatuh begitu saja di atas kasur tipis rumah sakit itu. Air matanya tumpah, deras tanpa bisa dibendung. Namun tangisnya tak bersuara, hanya bahunya yang bergetar, hanya isakan kecil yang patah-patah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, seakan ingin menyembunyikan luka yang begitu dalam dari dunia luar. "Kenapa, Men?" bisiknya parau, nyaris tak terdengar. "Kenapa tega lakukan ini padaku?" Mesin infus berdetak perlahan, seolah ikut mendengar ratapan hatinya. Ratna memandangi selang yang terhubung ke tubuhnya, selang yang menjaga hidupnya tetap bertahan. Tapi apa artinya hidup, jika orang yang menjadi alasan ia bertahan justru memberi luka paling besar? Sakit yang menjalar di tubuhnya terasa kecil dibanding sakit di hatinya. Setiap kali mengingat pemandangan tadi, Arman menggenggam tangan wanita itu, menatap bayi yang baru lahir dengan penuh kebanggaan. Ratna merasa dadanya diremuk berkeping-keping. Ia menggenggam bantal erat, menekannya ke wajah agar tangisnya tak terdengar keluar kamar. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia saksikan. Dunia luar melihatnya hanya sebagai pasien yang sakit, tapi batinnya kini lebih rapuh dari siapapun. Di antara isakannya, Ratna merasa sesak bernapas. Dadanya naik turun cepat, matanya sembab. "Kalau memang aku terlalu merepotkan, kenapa tidak bilang saja? Kalau memang ada wanita lain yang lebih berharga, kenapa masih bersumpah akan setia?" Kata-kata Arman dulu terngiang di telinganya. "Kamu nggak pernah sendiri. Aku selalu ada." Kalimat itu kini terasa seperti ejekan yang paling kejam. Ratna menatap langit-langit kamar, matanya kosong. "Aku benar-benar sendirian," ujarnya lirih, sebelum akhirnya menutup wajahnya lagi dengan bantal, membiarkan air mata membasahi kainnya. Malam itu terasa begitu panjang. Tangis tanpa suara yang ia tahan justru melukai dirinya semakin dalam. Namun dari luka itu, perlahan muncul perasaan lain, sebuah dorongan yang samar, keinginan untuk berhenti hanya menangis. Malam bergulir pelan, jarum jam berdetak seperti menertawakan kepedihan Ratna. Ia masih terbaring dengan mata yang bengkak karena tangis, tapi pikirannya tak kunjung tenang. Ada suara-suara yang berdebat dalam kepalanya, saling bertentangan, membuat dadanya semakin sesak. "Diam saja. Jangan memperburuk keadaan. Kau sakit, kau butuh tenang," bisik hatinya yang lembut, penuh ketakutan. Tapi suara lain, lebih tajam, berteriak di dalam dirinya. "Sampai kapan kau hanya diam? Kau lihat sendiri dengan matamu. Dia membohongi dan mengkhianatimu. Apa kau akan terus pasrah seperti ini?" Ratna menutup wajah dengan tangan,
tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan semua rasa sakit, tapi tenggorokannya tercekat. Ia bahkan merasa tubuhnya terlalu lemah untuk marah. Namun pikirannya, betapapun letih, masih bekerja dengan jernih. Jika ia diam, Arman akan terus merasa aman. Pengkhianatan itu akan dianggap wajar, dan Ratna akan terkubur dalam sepi yang lebih dalam. Jika ia marah, ia takut hanya dianggap sebagai istri sakit yang penuh emosi, lalu disalahkan. Dan jika ia membalas, kata itu membuat jantungnya berdetak kencang. Membalas berarti melawan. Membalas berarti menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Ratna menarik napas dalam-dalam, meski terasa berat. Ia memandangi ponsel di meja samping. Betapa mudahnya ia menekan nomor Arman dan melabraknya saat ini juga. Namun sesuatu menahannya. Ia sadar, jika ingin melawan, ia harus melakukannya dengan kepala dingin. Air matanya masih menetes, tapi kini wajahnya tidak lagi sekadar putus asa. Ada api kecil di matanya, meski redup. Ia bergumam, "Aku sakit, iya, tapi aku tidak bodoh. Aku tidak akan biarkan mereka bahagia di atas penderitaanku." Tangannya meremas selimut erat-erat. Pertarungan batin itu belum selesai, tapi perlahan Ratna tahu ia harus memilih. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Ia harus berdiri, walau tubuhnya rapuh. Ia harus menunjukkan bahwa hatinya lebih kuat dari yang orang lain kira. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sakit, Ratna merasa ada arah dalam kekacauannya. Ia akan mencari cara, entah bagaimana, untuk membalas pengkhianatan itu dengan ketenangan dan kecerdikan, bukan hanya tangisan. Ratna terbaring sambil memandang langit-langit putih kamar rumah sakit. Matanya sembab, tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya terus berputar. Sesuatu yang selama ini ia anggap sekadar formalitas perlahan muncul kembali dalam ingatannya. Semua rekening keluarga, tabungan, bahkan kartu kredit, semuanya memang atas namanya. Bukan karena keinginan Arman, tapi karena saat mereka menikah, Arman sendiri pernah berkata, "Kalau nanti ada apa-apa, biar kamu yang pegang, biar aman." Waktu itu Ratna menganggapnya bentuk kepercayaan. Kini, kalimat itu justru terasa seperti kunci yang baru saja terbuka di kepalanya. Ia menatap ponselnya. Jemarinya gemetar ketika membuka aplikasi mobile banking. Angka-angka di layar membuat matanya berkaca-kaca. Semua uang hasil kerja keras mereka, semua fasilitas, bahkan cicilan rumah dan kendaraan, semuanya melekat pada identitas dirinya. Arman mungkin merasa bebas, merasa bisa berselingkuh sesuka hati, tapi ia lupa. Fondasi hidup mereka berdiri di bawah nama Ratna. Jantung Ratna berdegup lebih kencang. Ada campuran rasa sakit dan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Tangannya yang lemah mulai menekan beberapa tombol, seolah setiap sentuhan adalah jawaban dari pengkhianatan yang ia lihat sendiri. Ia belum menekan perintah apapun, belum mengunci, belum membekukan, tapi hanya dengan melihat kendali ada di tangannya, Ratna merasa ia masih punya harga diri. Jadi begini rasanya. Punya senjata, gumamnya lirih. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan sekadar karena hancur. Ada rasa puas kecil, seperti titik cahaya dalam kegelapan yang pekat. Namun ia juga berhati-hati. Tidak boleh gegabah, tidak boleh hanya karena amarah. Ia tahu Arman bukan tipe lelaki yang mudah mengaku salah. Kalau ia hanya marah tanpa bukti, ia yang akan dipermalukan. Tapi kalau ia melakukannya dengan tenang, dengan langkah yang tepat, Arman akan merasakan sendiri pahitnya dikhianati tanpa bisa berkutik. Ratna menggenggam ponselnya erat. Ia tahu tubuhnya lemah, ia tahu malam-malam berikutnya mungkin akan penuh dengan tangis lagi. Tapi setidaknya kini ia punya sesuatu yang bisa digenggam, kendali. Dengan suara parau ia berbisik, "Kau ingin menemaninya melahirkan, Arman? Silakan. Tapi jangan lupa, hidupmu, kenyamananmu, semua itu masih ada di tanganku. Dan aku akan memilih kapan harus menariknya." Malam itu Ratna tersenyum getir untuk pertama kalinya sejak sakit. Senyum seorang perempuan yang terluka, tapi mulai menyusun langkah balas dendam dengan diam, tenang, dan penuh perhitungan. Ratna menatap layar ponselnya dengan tatapan tajam yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sunyi, ia memutuskan bahwa air matanya sudah cukup.
Ia tak ingin terus menjadi korban yang hanya menunggu. Tubuhnya mungkin lemah, tapi hatinya kini menyala dengan tekad baru. Namun ia sadar, langkahnya tak bisa gegabah. Ia butuh seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Seseorang yang tidak akan menilai, apalagi membocorkan rahasia ini. Maka, ia menghubungi sahabat lamanya, Lestari, perempuan yang sejak dulu selalu ada di sisinya, jauh sebelum Ratna menikah dengan Arman. Panggilan video itu bergetar beberapa kali sebelum Lestari mengangkat. Wajah sahabatnya langsung berubah khawatir saat melihat Ratna pucat, terbaring dengan selang infus. Ya Allah, Ratna, kamu makin kurus. Ada apa? Kenapa telepon jam segini? Tanya Lestari dengan suara penuh cemas. Ratna menahan tangis, menutup mulutnya sebentar, lalu berkata dengan suara bergetar. Tar, aku baru saja lihat sesuatu yang menghancurkan. Arman, dia di sini, di rumah sakit ini. Tapi bukan untuk aku. Dia menemani wanita lain melahirkan. Mata Lestari membulat, air mukanya langsung menegang. Astagfirullah. Ratna, kamu yakin? Aku lihat sendiri, jawab Ratna lirih. Aku nggak salah lihat. Dan aku nggak akan biarkan dia hidup nyaman sementara aku di sini sendiri. Ratna menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Semua rekening keluarga, kartu kredit, tabungan, semuanya atas nama aku. Aku mau blokir semuanya. Aku nggak mau dia, atau mereka, pakai uang itu untuk bersenang-senang di atas penderitaanku. Lestari terdiam sejenak, lalu angguk pelan. Baik, Ratna. Aku akan bantu. Aku kenal orang bank yang bisa kita hubungi. Tapi kamu yakin kuat? Ratna mengusap matanya yang basah. Kalau aku nggak lakukan sekarang, aku akan terus jadi korban. Aku nggak mau lagi. Dengan langkah hati-hati, Lestari menghubungkan Ratna dengan seorang staf bank yang ia kenal baik. Prosesnya tak mudah, karena Ratna masih terbaring di rumah sakit. Tapi dengan surat kuasa digital, video call resmi, dan beberapa dokumen yang sudah tersimpan di email pribadinya, perlahan satu persatu akses rekening itu terkunci. Setiap kali staf bank mengonfirmasi, rekening ini sudah dibekukan, Bu Ratna, hatinya bergetar. Ada rasa lega, tapi juga getir. Ia seperti mencabut oksigen dari kehidupan Arman, lelaki yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Setelah semua selesai, Ratna menutup matanya. Air mata menetes lagi, kali ini bercampur antara luka dan kepuasan. Mulai sekarang, kita lihat, siapa yang masih bisa tertawa. Di sisi lain, ia tahu Arman sama sekali belum menyadari apa yang terjadi. Lelaki itu masih berada di ruangan bersalin. Mungkin sedang tersenyum sambil menggenggam bayi hasil pengkhianatan. Ia tak tahu, sebentar lagi dunia yang nyaman itu akan runtuh. Ratna menatap layar ponselnya yang redup, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Arman berdiri di depan loket kasir rumah sakit dengan wajah penuh percaya diri. Malam itu, ia baru saja melewati momen yang dianggapnya paling bahagia. Bayi yang lahir dari rahim wanita yang selama ini ia sembunyikan, Dina. Sementara Dina masih terbaring di ruang bersalin dengan bayi mungil di sisinya, Arman mengeluarkan dompet kulit hitamnya, meraih kartu debit dengan gerakan mantap. Ia menyerahkan kartu itu pada petugas kasir sambil tersenyum tipis. Tolong proses ya, semua biaya langsung dibayar lunas. Petugas itu mengangguk sopan, lalu memasukkan kartu ke mesin. Bunyi mesin gesek terdengar. Sebentar kemudian layar menampilkan tulisan merah, transaksi ditolak. Arman sempat mengerutkan dahi. Coba ulang sekali lagi, katanya tenang, meski jantungnya mulai berdebar aneh. Petugas mencoba kembali, kali ini dengan lebih hati-hati. Namun hasilnya sama. Mesin mengeluarkan bunyi bip panjang yang menusuk telinga. Maaf, Pak, transaksi ditolak. Saldo tidak dapat diakses. Arman menegang. Ia meraih kartu lain dari dompetnya, kartu kredit. Coba pakai ini. Petugas kembali mencoba, tapi hasilnya tak berbeda. Ditolak. Wajah Arman mulai memerah. Ia menunduk sedikit, berbicara dengan suara rendah, berusaha menjaga wibawa. Tidak mungkin. Rekening ini selalu penuh. Coba cek lagi, mungkin mesinnya yang bermasalah. Petugas tetap ramah, namun jelas-jelas bingung.
Kami sudah mencoba di 2 mesin berbeda, Pak. Hasilnya sama. Arman merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, takut ada orang yang memperhatikan. Pandangannya kabur sesaat, mengingat semua rekening selama ini memang atas nama Ratna, istrinya. Tapi, bukankah itu aman? Bukankah selama ini Ratna tidak pernah menyinggung soal uang? Pak, untuk sementara, mungkin Bapak bisa bayar dengan tunai. Atau transfer manual dari rekening online, saran petugas pelan. Arman langsung mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking. Jarinya gemetar ketika layar menampilkan pesan yang membuatnya hampir roboh. Akun Anda tidak dapat diakses. Silakan hubungi pihak bank. Ia menutup ponsel dengan kasar, wajahnya pucat. Astaga, ini pasti ada kesalahan sistem, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan bayangan Ratna tiba-tiba muncul dalam benaknya. Wajah istrinya yang lemah di ranjang rumah sakit, tatapan kosong yang ia abaikan. Bisa jadi, semua ini ulahnya. Arman mengusap wajahnya, panik semakin menjadi. Ia tahu, biaya persalinan VIP ini tidak kecil. Ia tidak mungkin membiarkan pihak rumah sakit mencatat namanya di daftar pasien dengan tunggakan. Reputasinya, harga dirinya, semuanya bisa hancur. Sementara itu, di ruangan bersalin, Dina menunggu dengan senyum penuh harap, membayangkan bahwa kehidupannya bersama Arman akan semakin indah. Ia sama sekali belum tahu bahwa benih masalah besar sudah mulai tumbuh. Masalah yang bisa meruntuhkan semua impian yang baru saja mereka bangun. Malam itu, Arman duduk di bangku lorong rumah sakit dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya tak lagi berkuasa atas hidupnya sendiri. Arman duduk di kursi lorong rumah sakit dengan wajah muram. Ponselnya sudah berulang kali ia tekan. Nama demi nama kerabat dan sahabat lama ia hubungi. Suaranya dibuat selembut mungkin, penuh alasan dan dalih agar terdengar meyakinkan. Mas, bisa tolong bantu dulu? Hanya sementara. Nanti langsung saya kembalikan begitu urusan selesai. Anak, ada keluarga yang sedang melahirkan. Saya benar-benar butuh segera. Ucapnya kepada seorang sepupunya di ujung telepon. Hening sebentar. Lalu suara dingin terdengar. Maaf, Men. Aku lagi seret juga. Lagi pula bukankah kamu yang selalu pamer kesana kemari kalau usahamu lancar? Kok sekarang malah minta tolong? Arman terdiam. Wajahnya semakin panas. Bukan begitu, Mas. Ini hanya soal teknis bank. Namun sambungan sudah terputus. Ia menggertakkan gigi, mencoba menahan amarah yang bercampur malu. Belum menyerah, ia menghubungi kakaknya. Mbak, bisa tolong kirim dulu. Saya janji akan ganti dalam waktu dekat. Kali ini suara wanita tegas menjawab. Arman, jangan main-main. Aku tahu kamu sudah jarang pulang. Uang dari Ratna entah kemana kamu habiskan. Jangan tarik-tarik aku ke masalahmu. Cukup urus rumah tanggamu sendiri. Klik. Sambungan terputus lagi. Arman menatap layar ponsel yang kini hanya memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Kusut, pucat, dan penuh keringat dingin. Ia merasa seperti lelaki kecil yang dipermalukan di tengah keramaian. Dan di ujung lorong yang agak gelap, Ratna menyaksikan semuanya. Tubuhnya masih lemah. Duduk di kursi roda yang didorong pelan oleh sahabatnya, Sinta. Dari jauh ia bisa melihat gerak-gerik suaminya. Rasa panik, wajah ketakutan, dan suara memohon-mohon yang berulang kali dipatahkan. Air mata Ratna menetes, bukan hanya karena sakit hatinya, tetapi juga karena sebuah rasa getir yang tak terlukiskan. Inilah pria yang dulu ia percaya bisa menjadi pelindungnya. Kini justru tampak seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan segalanya. Hatinya remuk, tapi di balik itu ada sedikit kelegaan aneh. Seperti luka yang masih menganga, tapi di dalamnya ada obat yang mulai bekerja. Ia memang sakit, namun ada kepuasan tersembunyi melihat Arman akhirnya merasakan getirnya ditolak, dikecewakan, dan ditinggalkan, persis seperti yang selama ini ia alami. Ratna memalingkan wajahnya, tak ingin terlihat. Ayo, Sin, kembalikan aku ke kamar, bisiknya lirih. Sinta menatapnya, seakan ingin bertanya, tapi urung. Ia hanya mendorong pelan kursi roda itu,
meninggalkan Arman yang masih sibuk menunduk dengan ponsel di genggamannya, mencari-cari nama lain untuk dimintai belas kasihan. Malam itu, di balik tembok rumah sakit, ada dua dunia yang begitu kontras. Seorang suami yang kehilangan wibawa dan harga dirinya, dan seorang istri yang sedang berjuang antara luka dan kekuatan baru yang mulai tumbuh dari pengkhianatan yang ia saksikan sendiri. Arman berdiri di depan loket kasir dengan wajah pucat. Tangannya gemetar ketika menyerahkan kartu debit yang sejak tadi sudah ia coba di beberapa mesin ATM. Petugas kasir, seorang perempuan muda dengan seragam putih rapi, menerima kartu itu lalu menggeseknya. "Mohon tunggu sebentar, Pak." Beberapa detik berlalu, lalu suara mesin berbunyi. Petugas itu menoleh dengan ekspresi kaku. "Maaf, Pak. Transaksi ditolak." Arman tersentak. "Apa? Coba lagi, Mbak. Mungkin mesinnya error." Petugas mencoba kembali, namun hasilnya sama. Ia menatap Arman dengan sopan tapi tegas. "Saldo tidak mencukupi, Pak. Atau rekeningnya diblokir. Mungkin Bapak bisa coba dengan kartu lain." Arman menelan ludah, wajahnya memerah menahan malu. Ia merogoh dompet, mengeluarkan kartu lain. Namun satu persatu hasilnya tetap sama. Di belakangnya, Dina, wanita yang sedang melahirkan anaknya, terlihat pucat pasi. Ia duduk di kursi tunggu dengan tubuh masih lemah pasca persalinan. Bayinya yang mungil berada dalam gendongan perawat. "Mas, gimana ini? Jangan bilang kita nggak bisa bayar." Suaranya lirih tapi penuh kegelisahan. Petugas kasir menatap mereka dengan tatapan profesional namun tak bisa menyembunyikan rasa iba. Biaya persalinan normal sudah termasuk obat-obatan dan kamar inap. Totalnya 15 juta rupiah. Kami butuh pembayaran awal setengahnya sekarang juga. Sisanya bisa dicicil sesuai ketentuan. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang oleh tangis. "Aku malu sekali, Mas. Bayi kita baru lahir. Tapi kita bahkan gak bisa kasih dia tempat tidur yang layak di sini." Arman mencoba menenangkan, tapi suaranya justru terdengar panik. "SSTT, tenang dulu. Aku pasti bisa cari jalan. Jangan nangis di sini, orang-orang lihat." Namun justru tangisan itu semakin menarik perhatian. Beberapa keluarga pasien lain menoleh, beberapa bahkan berbisik-bisik, seakan mereka sedang menyaksikan drama keluarga yang disiarkan langsung di depan mata. Arman merasa tubuhnya terbakar oleh rasa malu. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi kakinya seperti terpaku. Dari kejauhan, Ratna menyaksikan adegan itu. Ia berdiri di balik pintu kaca koridor, hanya beberapa meter dari loket kasir. Perasaannya campur aduk, ada luka yang semakin dalam, tapi juga ada semacam keadilan yang ia lihat sedang bekerja. Ia melihat bagaimana suaminya yang dulu sering meremehkan dan mengkhianatinya, kini terpojok di depan semua orang, harga dirinya tercabik-cabik oleh kenyataan. Ratna menggenggam ujung selimutnya erat, berusaha menahan air mata. Ia tahu rasa sakit hatinya tak akan sembuh begitu saja, tapi di momen itu, ada kepuasan getir yang membuatnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Sementara itu, Dina masih menangis. Suaranya parau. "Mas, tolong. Aku nggak kuat kalau sampai kita diusir dari sini. Aku malu." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Tidak hanya di mata orang lain, tetapi juga di depan wanita yang selama ini ia jaga dengan kebohongan dan janji kosong. Suasana di ruang kasir makin panas. Arman sudah mencoba segalanya. Kartu debit, kartu kredit, bahkan menelepon beberapa kerabat, namun hasilnya nihil. Petugas rumah sakit tetap berdiri tegak dengan wajah tegas, meski jelas terlihat ada rasa kasihan di balik matanya. "Mohon maaf, Pak," ucapnya pelan namun mantap, "tanpa pembayaran uang muka, rumah sakit tidak bisa melanjutkan perawatan. Kami hanya bisa memberikan tindakan darurat sampai kondisi pasien stabil. Setelah itu, Bapak dan keluarga harus keluar." Kalimat itu menghantam Arman seperti palu godam. Dadanya sesak, kepalanya pening. Dina, yang masih lemah dengan jahitan segar pasca melahirkan, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Mas, jangan bilang kita harus keluar sekarang. Aku masih sakit, Mas. Aku bahkan belum bisa jalan."
Arman mencoba melawan. Mbak, tolong kasih waktu sedikit, ya? Saya janji saya akan bayar. Besok, lusa, pasti ada uang. Saya mohon jangan begini. Ini istri saya baru melahirkan. Namun petugas hanya menggeleng. Aturan rumah sakit jelas. Pak, kami bukan tidak iba, tapi kami terikat prosedur. Kalau Bapak tidak bisa membayar uang muka, kami terpaksa melepaskan kamar inap yang sudah disiapkan. Beberapa orang di ruang tunggu mulai memperhatikan. Ada yang menoleh terang-terangan, ada yang berbisik di balik tangan. Tatapan-tatapan itu seperti pisau yang menusuk harga diri Arman. Dina mulai menangis terseduh, wajahnya tertutup oleh rambut yang berantakan. Mas, kenapa bisa sampai begini? Katanya semua sudah disiapkan. Katanya kita akan bahagia menyambut bayi ini. Tapi kenapa sekarang aku harus dipermalukan? Arman terdiam, tak mampu menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya goyah seakan tanah di bawah kaki ikut runtuh. Beberapa perawat datang membawa kursi roda, mendorong Dina dengan bayinya yang masih merah. Petugas kasir memberi isyarat, dan mereka mulai menggiring Dina keluar dari area kasir. Arman berjalan di sampingnya, wajahnya tertunduk, telinganya berdengung mendengar bisikan-bisikan sinis dari orang-orang yang menyaksikan. Kasihan sekali, baru lahiran sudah diusir. Itu suaminya kemana aja, kok nggak bisa bayar? Kalau nggak mampu, jangan bergaya. Kalimat-kalimat itu bagai cambuk. Arman ingin menjerit, ingin membungkam mulut semua orang, tapi lidahnya keluh. Dina semakin terseduh, suaranya lirih tapi menusuk. Mas, aku malu. Aku lebih baik mati daripada dipermalukan begini. Tangisan bayi mereka ikut pecah, seakan ikut merasakan penderitaan orang tuanya. Suasana semakin mencekam, membuat langkah mereka menuju pintu utama terasa seperti jalan terpanjang dalam hidup. Di balik kaca jendela koridor, Ratna berdiri kaku. Ia menyaksikan semua dengan dada bergemuruh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, bukan hanya karena sakit dikhianati, tapi juga karena pemandangan getir di hadapannya. Ia tak pernah membayangkan akan melihat suaminya, lelaki yang dulu begitu ia hormati, diusir bak orang tak berharga, diiringi tatapan penuh hinaan. Namun Ratna juga tahu, inilah konsekuensi dari setiap pengkhianatan. Semesta sedang menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Arman dan Dina akhirnya benar-benar digiring keluar, melewati lobi rumah sakit yang terang benderang. Semua mata tertuju pada mereka. Bayi kecil dalam pelukan perawat menangis kencang, sementara orang tuanya berjalan dengan wajah tertunduk, menanggung malu yang tak terlukiskan. Dan di saat itu, Ratna berbisik dalam hatinya, inilah awal dari pembalasan. Ini baru permulaan. Arman akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah setelah kejadian memalukan di rumah sakit. Wajahnya masih menyisakan bekas kelelahan. Matanya sembab karena kurang tidur dan penuh kecemasan. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, tapi juga ketakutan akan reaksi Ratna. Ketika ia melangkah masuk ke ruang tamu, Ratna sudah duduk di sofa. Tubuhnya tampak lemah, namun sorot matanya tegas. Tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, tidak ada senyum, hanya tatapan dingin yang membuat Arman merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Ratna, suara Arman bergetar. Ia menunduk, berusaha merendahkan diri. Aku salah. Aku khilaf. Aku mohon, dengarkan penjelasanku. Semua ini tidak seperti yang kamu lihat. Ratna tidak bergeming. Ia hanya menatap lurus ke depan, seakan kata-kata suaminya hanyalah angin lalu. Hening menguasai ruangan, hanya terdengar detak jam dinding yang berjalan lambat. Arman mendekat, lututnya hampir menyentuh lantai. Aku tahu aku menyakitimu. Aku tahu aku menghancurkan hatimu. Tapi tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku mohon, Ratna. Namun lagi-lagi, Ratna tetap tak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, pandangan matanya tajam dan dingin, membuat Arman merasa tubuhnya membeku. Perlahan, Ratna berdiri. Dengan langkah tenang, ia berjalan melewati suaminya tanpa sepatah kata pun. Aroma obat dari tubuhnya masih tercium samar, mengingatkan bahwa ia sendiri masih belum sepenuhnya pulih dari persalinan. Tapi sikapnya tegas, penuh wibawa. Arman berbalik,
panik melihat Ratna hendak naik ke lantai atas. "Ratna, jangan pergi begitu saja. Katakan sesuatu. Marahilah aku, bentak aku, tampar aku kalau perlu, tapi jangan diam. Diam kamu lebih menyakitkan dari apapun." Suaranya pecah, hampir seperti tangisan. Ratna berhenti di tangga, lalu menoleh. Pandangan matanya menusuk tajam, penuh kekecewaan yang tidak bisa ditawar. Bibirnya sedikit bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya tatapan itu, tatapan yang jelas menyampaikan 1000 makna. "Kau sudah berakhir dalam hidupku." Hati Arman runtuh. Ia terjatuh berlutut, memegang kepalanya sendiri. Air matanya jatuh deras, namun Ratna hanya melanjutkan langkahnya ke atas, meninggalkan suaminya yang terpuruk di bawah. Di kamar, Ratna menutup pintu perlahan. Ia menempelkan punggungnya pada pintu, napasnya bergetar. Air matanya yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga, namun bukan karena iba, melainkan karena luka yang sudah terlalu dalam. Ia sadar, suaminya kini hanyalah bayangan dari masa lalu. Sementara di bawah, Arman masih terisak, mencoba meraih kembali sesuatu yang sudah tak bisa lagi ia genggam. Pertemuan itu menjadi awal sebuah jurang yang semakin dalam. Ratna tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, karena diamnya sudah cukup untuk mengubur segala permintaan maaf. Sejak malam tatap dingin itu, Ratna memutuskan untuk menutup hatinya sepenuhnya dari Arman. Tidak ada lagi ruang untuk kata maaf atau kompromi. Ia sadar, satu-satunya cara untuk bertahan adalah menjauh, bukan hanya secara perasaan, tapi juga secara nyata. Pagi itu, Ratna duduk di tepi ranjang. Tubuhnya masih terasa lemah, bekas persalinan belum sepenuhnya pulih. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa sakit. Ia menatap bayinya yang terlelap di sampingnya. Wajah mungil itu seolah memberi kekuatan baru. "Aku harus kuat. Demi kamu," bisiknya sambil membelai pipi sang buah hati. Beberapa jam kemudian, kedua orang tuanya datang bersama adiknya. Ratna menyambut mereka dengan senyum tipis, meski matanya masih menyimpan sembab. Ia langsung menyampaikan keputusan yang sudah bulat. "Bu, Ayah, aku ingin pindah dulu ke rumah kalian. Aku butuh ketenangan. Aku tidak mau Arman mendekatiku lagi, setidaknya sampai aku benar-benar siap." Ibunya terdiam, menatap wajah anaknya yang begitu rapuh namun penuh ketegasan. Perlahan, sang ibu menggenggam tangannya erat. "Nak, kamu tidak sendiri. Kalau itu keputusanmu, kami akan mendukung. Biarkan kami yang menjaga kamu dan cucu ini." Air mata Ratna menetes. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena merasa terlindungi. Ia merasakan kembali kasih sayang yang tulus, sesuatu yang lama hilang sejak rumah tangganya dipenuhi pengkhianatan. Siang itu, Ratna berkemas dengan tenang. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian secukupnya, kebutuhan bayi, dan beberapa dokumen penting. Semua dilakukan dalam diam, tanpa meninggalkan pesan atau catatan untuk Arman. Baginya, diam adalah balasan paling tegas. Ketika mobil orang tuanya tiba di depan rumah, Ratna menggendong bayinya erat. Ia menoleh sebentar ke arah ruang tamu yang kosong, ruangan yang dulu dipenuhi tawa kebersamaan tapi kini terasa asing. Hatinya berat, namun ia tahu langkahnya sudah benar. Arman baru pulang sore hari, ketika Ratna sudah tidak ada. Rumah itu terasa hampa. Ia berteriak memanggil nama istrinya, masuk ke kamar, dapur, bahkan kamar bayi, semua kosong. Hanya ada aroma lembut dari bedak bayi yang masih tertinggal di udara. Tanda kepergian yang begitu sunyi namun meninggalkan jejak menusuk. Di meja ruang makan, tidak ada sepucuk surat pun. Tidak ada pesan. Hanya keheningan. Itu yang paling melukai Arman. Ia sadar, kepergian Ratna tanpa suara jauh lebih menyakitkan daripada sejuta kata perpisahan. Sementara itu, di rumah orang tuanya, Ratna mencoba menenangkan diri. Malam pertama di kamar lamanya terasa asing, tapi lebih aman. Ia berbaring dengan bayinya di pelukan, menatap langit-langit sambil berjanji dalam hati. "Aku tidak akan lagi membiarkan diriku hancur oleh orang yang tak tahu menghargai. Kini, aku hanya akan fokus pada kesembuhan dan anakku." Kepergian Ratna bukan sekadar meninggalkan rumah, melainkan juga simbol dari meninggalkan luka lama. Ia tahu, perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia memilih berdiri di jalannya sendiri,
meski tanpa suara. Arman kini berdiri di titik terendah hidupnya. Lelaki yang dulu begitu angkuh, merasa berkuasa atas segalanya, kini tak lebih dari bayangan dirinya sendiri. Setelah rekeningnya diblokir tanpa sepengetahuan, ia benar-benar tak punya akses pada uang yang selama ini dibangga-banggakannya. Rumah yang dulunya penuh dengan senyum istrinya kini kosong, dingin, tak ada Ratna, tak ada bayi yang baru lahir, hanya sepi yang menghantam. Di rumah sakit, ia pernah berpikir masih bisa mengandalkan selingkuhannya. Namun kenyataan berbicara lain. Perempuan yang selama ini ia bela habis-habisan, bahkan sampai mengkhianati istri sahnya, kini memperlihatkan wajah aslinya. Hari-hari awal setelah melahirkan, pelakor itu masih bertahan di sisinya, dengan tangisan dan keluh kesah. Tapi begitu tahu Arman tak lagi mampu menanggung biaya dan tak punya kepastian masa depan, pelan-pelan sikapnya berubah. Maaf, Men. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku butuh kepastian. Kalau kamu bahkan bayar rumah sakit aja nggak sanggup, aku harus mikirin masa depan anakku, ucap perempuan itu suatu malam dengan nada dingin. Arman tertegun, tak percaya. Tapi, aku sudah korbankan semuanya buat kamu. Aku tinggalkan Ratna. Kamu pikir aku bisa hidup hanya dengan pengorbanan? Anak butuh susu. Aku butuh makan. Aku nggak mau hidup sengsara. Tanpa rasa bersalah, perempuan itu mengemasi barang-barangnya, meninggalkan Arman yang hanya bisa terdiam, tubuhnya lemas seakan tak lagi punya tenaga. Hari itu, Arman benar-benar sendiri. Ia mencoba menghubungi kerabat, satu persatu. Namun hampir semua nomor tidak diangkat, atau kalaupun diangkat, jawabannya selalu sama, penolakan. Mereka tak lagi percaya padanya. Apalagi setelah kabar perselingkuhan dan kegagalannya membayar biaya rumah sakit tersebar dari mulut ke mulut. Reputasinya hancur. Di lingkungan sekitar, pandangan orang-orang pun berubah. Tetangga yang dulu menyapanya dengan hormat kini menatap dengan tatapan iba bercampur sinis. Kasihan, ya, dulu sok kaya, sok hebat, sekarang malah nggak punya apa-apa. Bisik beberapa orang yang sengaja ia dengar saat berjalan melewati warung dekat rumah. Malam-malamnya penuh dengan kegelisahan. Ia duduk di ruang tamu, lampu temaram, botol air mineral setengah kosong di meja. Kepalanya tertunduk, rambutnya kusut, matanya sembab karena tak tidur berhari-hari. Bayangan Ratna selalu hadir dalam pikirannya. Tatapan dingin istrinya tempo hari menjadi hantaman paling keras, lebih dari semua hinaan orang lain. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ia sadar, semua yang ia miliki lenyap karena keserakahannya sendiri. Hari demi hari, Arman makin terpuruk. Ia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga martabat dan keluarga. Istrinya pergi tanpa jejak, bayinya tak bisa ia peluk, dan perempuan yang ia bela mati-matian pun meninggalkannya. Kini ia benar-benar sendirian, duduk di rumah yang kosong, terjebak dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Bukan hanya harta yang hilang, tapi juga rasa berharga dalam dirinya. Dan semakin lama ia terdiam, semakin ia sadar, luka yang ia ciptakan sendiri kini menelannya bulat-bulat. Ratna duduk di tepi ranjangnya, tubuhnya masih lemah setelah melahirkan, tetapi sorot matanya tidak lagi sama seperti dulu. Ada keteguhan yang perlahan tumbuh dari luka-luka yang ia lalui. Hari-hari penuh air mata sudah cukup menguras tenaganya. Kini ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus meratapi takdir. Ada bayi mungil yang butuh pelukan, ada masa depan yang harus ia bentuk ulang. Setiap pagi, ia mulai membiasakan diri untuk tersenyum pada buah hatinya, meski hatinya sendiri masih berperang dengan rasa sakit. Bayi itu menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Tangisan kecilnya seakan mengingatkan Ratna bahwa ia harus bertahan, harus bangkit, karena ada nyawa yang bergantung sepenuhnya pada dirinya. Keluarganya selalu ada di sisinya. Ibunya yang sudah menua rela bangun di tengah malam untuk membantu menimang cucunya. Adiknya yang masih muda ikut turun tangan, mencarikan kebutuhan bayi, bahkan kadang bekerja serabutan demi menambah penghasilan. Kehangatan itu membuat Ratna sadar, meski kehilangan suami, ia tidak kehilangan segalanya. Ia masih punya keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Dalam keheningan malam, Ratna sering termenung. Ia teringat wajah suaminya yang memohon maaf dengan penuh penyesalan, tapi ia hanya membalas dengan tatapan dingin.
Bukan karena ia tidak punya hati, melainkan karena hatinya sudah remuk berkali-kali. Cukup, batinnya berulang kali berkata. Aku tidak mau lagi hidup dalam lingkaran luka. Hari demi hari, luka batin itu bertransformasi menjadi semangat baru. Ratna mulai belajar hal-hal kecil untuk mandiri kembali. Ia mengatur keuangan yang selama ini diabaikan oleh suaminya, memikirkan cara agar bisa membuka usaha kecil dari tabungan yang masih tersisa, bahkan mulai menata dirinya sendiri. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, Ratna melihat seorang perempuan yang berbeda. Bukan lagi istri yang lemah, yang hanya pasrah pada pengkhianatan. Tapi seorang ibu, seorang perempuan yang memilih untuk bangkit dan berjalan di jalannya sendiri. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seorang lelaki yang bahkan tak mampu menjaga amanah rumah tangga. Orang-orang terdekatnya perlahan ikut merasakan perubahan itu. Senyum Ratna kembali hadir, meski masih sesekali diselipi air mata. Ia kembali berani berjalan keluar rumah dengan kepala tegak, tanpa takut akan tatapan orang yang dulu tahu kisah pahitnya. Ia tahu, dunia mungkin masih berbisik di belakangnya, tapi kali ini ia tidak peduli. Yang penting, ia bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Saat bayi kecil itu menggenggam jari telunjuknya, Ratna merasa ada janji yang harus ia tepati. Janji untuk tidak lagi terjatuh pada kelemahan, janji untuk memberikan masa depan yang lebih baik, meski tanpa seorang suami di sisinya. Malam itu, sambil menatap langit-langit kamar, Ratna berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku tidak akan hancur lagi. Aku akan bangkit. Demi anakku, demi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai, ia bisa tidur dengan dada yang lebih lapang. Malam itu Ratna duduk sendirian di beranda rumah ibunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan hati yang masih terasa perih meski luka fisik sudah lama sembuh. Sakit di tubuh memang bisa hilang seiring waktu, tapi luka di hati, pengkhianatan, penghinaan, dan air mata, itulah yang sebenarnya paling berat ia tanggung. Namun, Ratna menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dari luka yang begitu dalam, dari malam-malam panjang penuh tangisan, ia perlahan menemukan sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan ada di dalam dirinya. Ia yang dulu hanya bergantung pada suami kini mengerti arti berdiri di atas kaki sendiri. Ia yang dulu rela menutup mata demi mempertahankan rumah tangga, kini tahu bahwa harga dirinya jauh lebih berharga daripada cinta yang penuh racun. Ratna menengok ke arah dalam rumah, di mana bayinya tidur pulas. Senyum kecil terbit di wajahnya. Kehadiran anak itu seperti cahaya yang menyibakkan kegelapan hidupnya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah menyerah, batinnya. Ia sadar, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Justru di saat ia merasa jatuh paling dalam, ia diberi alasan untuk bangkit. Seorang anak yang butuh kasih sayangnya, seorang diri yang pantas bahagia. Suaminya mungkin telah mengkhianati, keluarga besar mungkin pernah menertawakan, bahkan dunia sempat memandang rendah. Tapi semua itu kini tidak lagi penting. Ratna menemukan dirinya kembali. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada siapa yang mendampingi, melainkan pada keberanian untuk memilih jalan hidup yang benar. Dulu ia kira, pernikahan adalah segalanya. Ia kira mempertahankan rumah tangga dengan menelan semua sakit adalah bentuk cinta. Kini ia tahu, cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun yang perlahan membunuh jiwa. Dan seorang istri yang tersakiti bisa bangkit lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Ratna menutup matanya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak badai itu menimpa, dadanya terasa benar-benar ringan. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kerinduan pada sosok yang sudah memilih pergi. Yang ada hanyalah tekad untuk menapaki masa depan dengan langkah yang lebih tegak, lebih percaya diri, dan lebih berani. Di ujung perjalanan pahit itu, Ratna menemukan hikmah, bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka justru bisa menjadi awal dari sebuah kebangkitan. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meruntuhkan harga dirinya. Karena kini, ia telah menjadi Ratna yang baru. Ratna yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berharga dari apapun yang ditinggalkan.